Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi hari yang baru, dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan kembali kami dianugerahi hari yang baru, sebelum kami awali hari ini kami datang kepada Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami memahami kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang pertama. Ibrani 2 ayat pertama. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sedang terkasih, ada sebuah kata yang menarik di sini, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, kata kerja ini di dalam bahasa Alkitabnya menggunakan kata parareo yang menggambarkan bahaya yang dihadapi oleh kita semua. Nah, kata ini juga dipakai di dalam sastra Yunani zaman itu untuk menceritakan beberapa hal. Yang pertama, kata ini menggambarkan, menyatakan satu, cincin yang terlepas dan jatuh dari jari si pemakai. Yang kedua, rakit yang terhanyut melewati tempat penambatan. Yang ketiga, kata ini juga memiliki arti pecahan makanan yang tertelan atau menyumbat. Dan yang keempat, suatu hal yang tidak layak terlanjur disebutkan. Nah, saudara, tidak berbahaya kalau cincin dipermainkan, tetapi kalau dipermainkan waktu kita berdiri di samping jurang dan cincin itu terlepas jauh ke dalam jurang, adalah sayang sekali. Apalagi kalau cincin itu adalah selain mahal, kalau apalagi cincin pernikahan tentunya bermakna bagi kita ya. Juga tidak berbahaya kalau rakit kita terhanyut di bawah arus setengah meter. Tetapi sayang kalau rakit kita terhanyut di bawah arus beberapa puluh meter sehingga tempat penambatan itu tidak dapat dipegang lagi. Dan arus sungai semakin cepat sehingga kita terhanyut ke arah yang tidak menentu. Dan akhirnya kita kehilangan kendali, bisa jadi kita bukan hanya terhanyut, tapi kita bisa tenggelam. Nah, saudara, sampai pada ayat ini penulis belum menjelaskan keadaan akhir bagi orang yang hanyut di bawah arus. Sampai saat ini penulis hanya menjelaskan bahwa pada permulaan bahaya itu tidak terasa. Tetapi kemudian sudah tidak tertolong lagi, sudah terlanjur masuk di dalam bahaya. Saudara, hidup yang kita alami hari ini adalah memang harus kita waspadai. Bukan hanya di zaman postmo di mana kita ada sekarang, namun ada banyak hal yang bisa membuat kita hanyut di bawah arus. Iman kita bisa menjadi lemah dan tawar hati. Kita mulai meragukan pemahaman kita mengenai kekristenan. Namun jikalau kita dengan rajin membaca meneliti firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah terombang-ambing serta hanyut terbawa arus. Ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa di dalam menjalani hidup ini ada banyak arus yang bisa membawa kita tersesat dan terhanyut dan akhirnya binasa. Selain ajaran-ajaran palsu yang muncul, yang perlu untuk kita teliti kebenarannya dengan standar filternya firman Tuhan, maka ada juga arus yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, lingkungan di mana kita ada. Pergumulan-pergumulan hidup sehari-hari yang membawa kita jauh dari Tuhan karena kita kecewa, kita marah, kita protes, kita memberontak, tidak bisa menerima apa yang Tuhan izinkan, dan juga termasuk kesibukan sehari-hari di mana kita membiarkan diri kita terbawa arus di dalamnya. Rutinitas juga bisa membawa kita terbawa arus. Nah, biarkan firman Tuhan hari ini yang kita baca boleh membawa kita untuk kembali pada fokus
agar kita tidak terbawa hanyut, terbawa arus oleh apapun, termasuk ajaran-ajaran yang menyesatkan, termasuk pergumulan hidup, persoalan masalah, dan juga berbagai hal yang bisa membawa kita untuk terbawa arus dan jauh dari fokus hidup kita yang sesungguhnya. Bila itu kita temui hari ini, mari kita kembali berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menjaga kita untuk tidak terbawa arus. Kita harus menjaga iman kita sampai akhir. Karena imanlah yang membawa kita kelak untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, apa yang kita alami hari ini? Apakah kita sudah terbawa arus dunia ini? Sehingga kita tidak hidup lagi sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus yang sejati. Pergumulan apa yang kita alami hari ini yang membuat iman kita menjadi lemah? Kembalilah berfokus kepada Tuhan. Pandanglah kepada Kristus bahwa sesungguhnya penderitaan yang kita alami di dunia ini adalah tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Karena Kristus yang pernah mengalami penderitaan itu akan terus menopang kita sampai akhir. Sehingga kita boleh memperoleh mahkota kemuliaan di dalam anugerahnya kelak. Tetaplah pada jalur. Tetaplah berfokus agar kita tidak terbawa arus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kiranya Tuhan tetap menolong kami untuk tidak terbawa arus di mana kami ada hari ini. Apapun situasi, kondisi, lingkungan di mana kami ada. Tuhan, pautkan hati kami untuk tetap melekat kepada Kristus. Berkati setiap kami ketika kami menjalani hari ini. Kiranya Tuhan berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Berkati pun kami di mana kami berada untuk menjadi saksi Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berserah. Amin. Tuhan memberkati saudara.